podcast kehidupan bersama saya, Mister Barasa, dan kali ini saya kedatangan tamu. Halo, saya Natasha. Halo, saya Domi. Eh, kita kenalan dulu. Walaupun saya sebenarnya udah kenal, tapi biar penonton juga kenal. Nama lengkap. Saya Natasha Putri Gloria. Natasha Putri Gloria. Sekarang kamu masih sekolah Di sekolah, kelas berapa? kelas 9. Kelas 9. Boleh sebutkan nama sekolahnya dari mana? Saya dari sekolah Kaliban. Kaliban School ya? Sekolah Kaliban dah. Iya. Kaliban School sama dengan sekolah Kaliban. Oke. Nata tinggalnya Batam. di Kota Batam ya, di Kota Batam. Apakah lahirnya di Kota Batam? Iya. Lahir di Kota Batam. Berarti keluarga apakah asli orang Batam? Kayak mama atau papa gitu? Mama papa asli orang Jawa. Asli orang Jawa. Tinggal di Batam. Itu sekilas perkenalan dengan bintang tamu saya pada hari ini. Tetapi inti sebenarnya dengan podcast ini adalah kami membahas tentang kehidupan masa remaja, kehidupan Nata dari kecil juga. Kalau dia mau cerita, tapi nggak semua harus diceritakan ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu dijaga kerahasiaannya. Nah, saya secara pribadi udah kenal Nata ini sekitar lebih kurang mau 6 tahun. Waktu pas dia masih kelas 4 SD, yang 4 SD ya. Dan saya lihat Nata ini orangnya ceria, tapi lama kelamaan keceriaan itu hilang. Makanya saya buat podcast ini, saya mau bertanya, kita bisa ngambil pelajaran makna kehidupan dari cerita bintang tamu saya pada hari ini, yaitu Natasha Putri Gloria. Oke, Natasha berapa bersaudara? Dua bersaudara. Dua bersaudara. Kamu anak pertama atau anak yang kedua? Saya anak kedua. Anak kedua. Jadi kalau saya nanti bertanya bisa dijawab dengan jujur, atau kalau nggak mau dijawab pun bilang saya nggak mau jawab gitu ya. Artinya mungkin Nata atau nanti saya juga bertanya kurang sesuai dengan apa yang Nata mau ceritakan. Oke. Tentang kehidupanmu lah berkeluarga. Kehidupanmu bersaudara. Nama kakaknya boleh di spill gak namanya siapa? Oh enggak. Oh enggak usah ya. Berarti tapi ada kakak. Ada. Perempuan atau cowok? Perempuan. Perempuan. Hubunganmu dengan kakak seperti apa? Baik. Baik. Selayaknya saudara pada umumnya. Perempuannya. Pernah ada terjadi cekcok gitu di sama kakak? Pernah. Pernah. Itu masalah apa? Kalau saya bisa tahu. Saya nggak nurut. Oh enggak nurut berarti kembali ke adiknya lah ya. Resiko maksudnya hukuman apa yang diberikan kakak sama kamu? Enggak mau diceritain. Berarti parah ini. Parah ya? Atau ada hukuman yang kayak disuruh nyapu, Nggak ada nyuci piring? hukuman sih. Ada hukumannya. Paling ditegur Oke. doang. Nata ini di keluarga apakah bareng sama bapak, mama gitu? Hidup hidup selayaknya orang lah. Kayak misalkan dulu waktu kecilnya ya tinggal sama orang tua, ada bapak, ada mama, ada kakak dan saudara-saudara Mister gitu. Kalau Nata gimana? Kalau papa kan karena udah nggak ada, jadi ya udah, jadi mama yang kerja, jadi saya tinggal berdua sama kakak. Papa nggak ada, maksudnya Papa sudah meninggal. meninggal. Ya. Mister pikir nggak ada itu yang nggak ada di rumah gitu kan? Sejak kapan kalau boleh tahu? Waktu saya kelas 5 SD, waktu COVID. Waktu COVID ya. Ya. Sebelum COVID pun udah bareng sama papa. Eh, Sebelumnya iya, terus saya pindah ke Batam jadi udah enggak. Tapi lahirnya di Batam kan? Ya. Terus pindah ke Jawa. Jawa. Di Jawa berapa lama? Saya lupa. Lupa ya. Terus ke Batam lagi kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Ya. Sampai sekarang di Batam ya. Berarti papa sudah tidak ada lagi sejak kamu kelas 5 SD. Ada nggak momen-momen yang kamu masih ingat dengan bapak gitu? Eh, Nonton film bareng Uh-huh. sama makan bareng sih. Bisa nggak ceritakan ke kami seperti apa bapak? Nah, gitu. Papa itu orangnya baik, Uh-huh. terus ya dia kerja keras juga, bekerja keras. Uh-huh. Terus ya dia orangnya gimana ya? Saya nggak bisa ngejelasin papa gimana, Yeah. tapi papa baik. Baik ya. Oke. Okay.
Kalau gitu, Papa maaf nih, dikebumikan di mana? Gitu. Kalau Papa boleh, dikebumikannya di Jawa. di Jawa. Iya. Selama Papa meninggal sampai saat ini, pernah nggak ke sana? Enggak, Enggak ya, belum sih. belum pernah ya. Berarti itu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, sekarang kita cerita tentang Mama lah. Mama itu bagi kamu sosok seperti apa? Mama bagi saya seorang kayak superhero Superhero. yang tangguh. Mama tuh kuat banget orangnya, terus baik, sabar. Mama tinggal bareng kalian atau gimana? Enggak, Mama nggak tinggal bareng kita, Mama kerja. Kerja di luar daerah gitu. Ya, Berarti ketemunya jarang dong berarti. ketemunya paling beberapa bulan sekali. Bulan sekali gitu. Ya, Mama kayak Mama datang. seminggu di Batam, terus pulang Berarti momen-momen kebersamaan dengan Mama itu agak singkat. singkat juga ya. Ya, Tetapi untuk kehidupanmu semua Mama yang tanggung. ya. Ada yang mau disampaikan ke Mama nggak? Kan biasanya kan orang-orang di podcast itu kan pasti, saya mau menyampaikan sesuatu ke Mama saya gitu. Bisa juga mau bilang kayak gitu. Ada nggak disampaikan? Bayangkan mamamu di depan. Saya sayang Mama. Saya juga sayang Nata gitu. Selain itu ada nggak? Selain ya pasti kok sayang pasti semua sayang kan. Kita sayang ke orang tua kita. Maksudnya kita berikan penyemangat untuk Mama. Kalau Mama nonton, dia bisa tahu bahwa Nata baik-baik saja di sini sehingga semakin membuat Mama itu semangat bekerja. Hmm, ya, saya cuma mau ucapin terima kasih sama Mama karena sudah eh, Sudah sudah merawat saya sampai saya besar. ada nggak harapan yang ingin kamu lakukan ke Mama gitu? Kayak keinginan tapi belum terwujud. Mau bahagiain Mama. Contoh membagikan itu seperti apa? Ya, gimana ya? Kayak saya mau eh, ngerayain ulang tahun bareng Mama. Maksudnya ngerayain ulang tahun Mama Ulang tahun Mama kapan? Kalau boleh tahu. Desember. Desember tanggal Desember aja, tanggalnya dirahasiakan katanya. Ya, Nah, mungkin dirahasiakan. nanti untuk teman dekatnya Nata cari tahu jadi sebarengan merayakan. Berarti pengen merayakan ulang tahun Mama di bulan Desember itu salah satu impian Nata ya, harapan ya. Ya, Oke. Semua anak remaja itu pasti punya impian dan cita-cita. Nah, Nata itu punya impian apa dan cita-citanya sebagai menjadi apa nanti ke depannya? saya sebenarnya pengen jadi pengusaha. Hmm? Terus, ya udah sih. Saya mau jadi pengusaha aja. Terus saya ada kepikiran buat jadi pendeta. Haleluya, Ibu Pendeta. Tapi ya, Ya, benar. Ya kan, yang ya nggak mudah tahu. kan bisa saja sekalian pengusaha sekalian pendeta juga bisa, bisa, bisa. Berarti pengen menjadi pendeta ya? Ya, karena bisa terlihat memang kamu itu punya sosok menjadi ibu pendeta. Mudah-mudahan kita doakan ya teman-teman yang nonton biar Natasha Putri Gloria menjadi ibu pendeta. Oke, kita masuk ke sekolahmu lah. Lingkungan Oke. sekolah, lingkungan tempat tinggalmu. Siapa sekarang teman dekatmu di sekolah? Teman dekat saya ada 5. 5. Satu. Eh, 4. Dikurangi. Jadi 4. Satu. Selina, Selina, Vera, Vera, Dina, dan Grace. Dina Kalau dan di Grace sekolah. di sekolah. Di luar sekolah ada nggak? Di rumah saya ada 1. Satu siapa? Agatha. Oh, berarti 5 pas ya. Mm-mm. Berarti nggak bohong dia 5. Coba saya ingat dulu ya. Kayaknya saya langsung orangnya gampang mengingat nama. Tadi disebutkan pada Selina, Vera, Dina, Grace, dan Agatha. Benar ya? Iya. Oke, kita coba kulik satu-satu nih orang. Oke. Selina seperti apa? Selina dia orangnya emosian, gampang ketawa juga, Mm-mm. baik. Oke, 3 ya, 3 kata ya. Berarti emosian, ketawa, baik. Iya. Oke, Vera. Vera baik juga. Baik juga. Terus humornya ya bagus. Humoris ya, Ya. humoris. Oke, humoris. Terus gimana ya bisa dibilang, pokoknya Vera tuh baik banget. Baik banget. Oke, yang ketiga, Dina. Itu orangnya seperti apa? Lucu, Lucu, aktif. aktif. Kayak bocil dia ya? Iya. Aktif, lucu, aktif, terus Aktif, baik. baik.
emosian juga. Emosi ya. Tapi lanjut, nanti kita kulik lagi. Yang keempat itu Grace. Yes. Dia baik. Baik, Sama juga emosian. emosian, Terus ya, bisa diajak bercanda. sedang juga. bercanda. Yang kelima tadi Agatha. Dia baik, terus pecicilan. Baik pencicilan, Agatha baik pencicilan terus Terus masih. Dari kelima teman ini, mm, mana yang paling cantik? cantik semua. Enggak lah, pilih salah satu. Gak bisa dipilih, cantik semua. Yakin cantik semua. Iya. Dibandingkan yang lima ini, mana yang lebih cantik dibandingkan kamu? Lima-limanya cantik. Dibandingkan kamu loh, kan samamu 6. Berarti kamu gak cantik dong? Saya nggak cantik, saya manis. Oke, siap. Oke, itu teman-temanmu ya. Berarti mereka itu menjadi orang-orang yang eh, menjadi orang yang sekitar kamu selama ini ya, yang mungkin menjadi pendengar ceritamu, curhatanmu, atau juga tahulah tentang kamu juga gitu. Ada nggak masa-masa di mana kamu itu membutuhkan orang lain? Kapan? Masa-masa kamu kayak aku butuh orang lain untuk cerita gitu. Mungkin kalau misalnya waktu saya sendiri di rumah atau apa, kayak kadang kesepian, mungkin Nah, saya ada ngechat teman-teman saya, mungkin gue kayak buat, ayo main yuk, gitu-gitu. selain teman cewek, Hmm? kamu punya teman cowok nggak? Teman cowok, Iya, maksudnya teman cowok kan bisa saja kan. Tadi kan yang lima itu cewek semua kan? ya. Kan ada teman cowok misalkan sahabat atau teman dekat gitu. Kalau cowok teman dekat sejauh ini gak ada sih. Nggak ada, nggak ada Kadang ya. kalau misalnya Oke. sahabatan, Wilson, sekedar Iya, sahabat. teman teman ini bisa teman sekelas dalam tanda kutip ini, teman sekelas yang akrab yang kita bisa teman cerita, bisa teman bercanda gitu. Ya, Wilson. Wilson, terus Sudah, tapi kalau misalnya teman bercanda tuh sekelas bisa. bisa semua, berarti sekelasmu semua cocok sama saja ya, Iya, nggak ada yang spesial ya. nggak ada. Kamu pernah nggak merasakan, kamu udah remaja kan, Iya. merasakan ngelihat seorang cowok itu beda rasanya gitu, tanda kutipnya, maaf Suka. ya, suka atau ya suka gitu. Pernah. Pernah. Sejak kapan kamu merasakan rasa suka itu? Sejak kelas berapa? Pas 6 SD. Kelas 6 dia udah merasakan suka itu. Iya, kayak suka mengagumi. Mengagumi karena apa? Ya mungkin karena tingkah lakunya, Tingkah terus lakunya, cara dia bicara. cara dia bicara. eh udah sih. Oke. Bisa di-spill inisialnya saja. F. F. Oh, F ya, yang merasa F berarti dia. Berarti karena cara bicaranya, sikapnya juga. Iya. Tapi pernah nggak dari semua yang kamu suka itu berubah menjadi kata dulu pertama sayang atau suka, berubah jadi kayak ilfil gitu? Sempet, tapi udah enggak. Sempat. Kenapa kira-kira kamu bisa jadi ilfil sama dia? Gak cukup satu. Nggak cukup satu menu makanan? Iya. Apa sih? Maksudnya gimana ya? Nggak cukup satu menu. Dia nggak bisa kontrol diri dia. Oh, nggak bisa mengendalikan diri. Iya. Dari kelas 6? Kelas 6 enggak sih? Enggak. Baru-baru. Dari kelas 6 kamu suka sama orang gitu Iya. kan? Dari yang suka itu kan sekarang remaja udah biasa lah dengan kata pacaran ya. Pernah nggak kamu pacaran? Pernah. Berapa kali? Tidak perlu di-spill. Oh, berarti nggak perlu disebut. Berarti lebih daripada satu berarti. Karena nggak perlu di-spill. Oke. Dari semua maaf ya, maksudnya ini agak lumayan lebih dewasa. Dari semua pacar-pacar kamu itu ada yang spesial nggak? Yang paling kayaknya susah gitu dilupain? Ada. Ada. Kenapa dia begitu sulit untuk dilupakan? Kenangannya. Kenangannya. Ya, oke, kenangannya. Mister agak penasaran kenangan anak remaja itu seperti apa ya? Oke, ya, nih setelah kita ngomongin tentang pertemanan, persahabatan di sekolah, ya bagi Mister sih gak ada larangan juga kalian berteman sama siapapun. Tetapi ingat bahwa kalian masih anak sekolah. Artinya jangan sampai nanti hubungan itu membuat kalian tidak konsen dalam belajar atau mengganggu proses pembelajaran kalian. Karena memang di semua sekolah pasti ngelarang pacaran kan?
Iya, melarang kan pasti. iya. Tetapi kalau dilarang pun justru semakin membuat kalian itu penasaran. Maka Mister nggak bisa langsung bilang kan nggak boleh ini. Ya udah, anggap aja lah itu teman dekat, teman spesial yang menjadikan kalian itu lebih semangat belajarnya. Tetapi kalau pasangan kalian atau teman dekat kalian itu membuat kalian menjadi lebih malas belajar, mendingan gak usah dilanjut temannya, gak usah. Bisa selalu ingatkan, bertemanlah sama orang yang membuat kamu menjadi lebih baik dan melakukan hal yang positif. Oke, untuk Nata, pernah punya pengalaman yang apa enggak, yang membuatmu itu merasa bahwa kamu itu sendiri? Pengalaman apa ya? Mungkin pas berantem sama teman-teman. Apa? Kamu pernah merasakan kehilangan tidak? Kehilangan apa? Pertama saya pernah kehilangan papa. Oke, yang iya yang tadi ya. Oke, Ya. kenapa apa? Terus Terus saya pernah kehilangan teman. kehilangan teman dalam arti pergi Berantem. berantem. Oke. Terus oke. Apa yang bisa kamu ambil pelajaran dari kata kehilangan? Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dengan kata kehilangan? Saya harus lebih menghargai waktu. Menghargai waktu ya? Kebersamaan. Oh iya, kita harus lebih menghargai waktu dan kebersamaan. Karena setiap orang ada masanya kan, Iya. akan pergi juga pada akhirnya gitu ya. Dan waktu tidak bisa kita hentikan. Iya. Jadi pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton ya, kita harus menghargai apa tadi? Waktu Waktu dan kebersamaan. dan kebersamaan, sehingga kita tidak akan merasa, kita bisa saja merasakan kehilangan, tetapi saat kita melakukan hal yang terbaik, rasa kehilangan itu akan tertutupi dengan rasa bahagia yang pernah kita lalui ya. Oke. Sekarang kamu yang nanya Mister loh. Kan kita udah kenal sekitar 5 tahun nih. Satu Mister tanya nih, hal jelek dari Mister apa? Hal jelek. Jujur. Hmm, Pilih kasih, mana mau tahu. apa ya? Apa? Hal jelek dari Mister, kan Mister gurumu dari kelas 4 SD Ya. sampai kelas 9 ya. Mister cuma nggak masuk di kelas 6 aja kan? Iya. Kelas 4, 5 masuk, kelas 1 SMP masuk, kelas 8 masuk, 9 masuk. Cuma setahun kita pisah. Kemudian dipertemukan lagi Iya. oleh waktu. Apalah kejelekan dari Mister? Kejelekan dari Mister. Mungkin bercanda yang berlebihan. Berlebihan. Pernah tersinggung nggak dengan kata-kata Mister? Pernah, cuma saya tahu kalau misalnya itu cuma bercandaan, Oh, jadi iya. ya nggak terlalu dimasukin ke hati banget. Dengan itu Mister minta maaf ya, Ya, karena kan memang Mister tahu itu kadang candaan Mister terlalu berlebihan sehingga membuat orang tersakiti. Oke, ada lagi yang jelek yang lain nggak? nggak ada sih Mister. Oke, kalau kebaikannya lah Banyak. banyak. Apa? Mister tuh bisa dijadiin kayak teman cerita gitu. Mungkin terus Mister tuh guru yang ngedukung muridnya banget. Terus apa lagi ya? Banyak Mister, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ya, artinya memang Mister berharap dengan kehadiran Mister di hidupmu, dampak positif yang kamu alami gitu, yang kamu lakukan. Mister selalu ingatkan bahwa apapun yang kamu alami, apapun yang kamu lakukan, Mister nggak akan pernah menyalahkan. Ya, semua orang pasti pernah melakukan salah. Setidaknya Mister mengingatkan bahwa ya kamu harus jadi orang sukses nanti ke depannya. Seperti yang kamu bilang tadi kan harus membagikan orang tua. Ya. Kalau kamu sukses untuk merayakan ulang tahun itu mudah banget kan. Jangankan 1 tahun sekali, setiap bulan bisa kau rayakan ulang tahunnya karena sukses. Jadi ya pesan Mister juga untukmu, mudah-mudahan dengan kita podcast hari ini banyak orang yang terinspirasi, semangat belajar sehingga menjadi orang-orang seperti sukseslah pada umumnya. Ada yang mau disampaikan untuk penonton Mister? Jangan lupa subscribe. Apa sih? Oh, ada pesan mau disampaikan ke yang huruf F tadi? Apa ya? Untuk yang huruf F, dia orang terbaik. Anjay. Dia orang yang terbaik. Asik. Asik. Oke, semoga Nata ini bukan podcast kita yang pertama. Semoga kita akan podcast yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada saat kamu jadi lebih baik dan jadi orang sukses, semoga tetap berteman dengan Mister, tetap jalan komunikasi dengan Mister, sehingga kita nanti sama-sama sukses. Oke, salam dari saya, Dwi Barasa.
Salam podcast kehidupan. Bye bye.